Saudara, Kejaksaan Agung menangkap Henry Lee, tersangka tindak pidana pencucian uang tata niaga timah. Bos Sriwijaya Air ini ditangkap di Singapura dan tiba di Jakarta semalam. Henry sempat tidak diketahui keberadaannya, namun belakangan Henry diketahui berada di Singapura. Henry Lee berstatus tersangka sejak April 2024 lalu. Ia merupakan satu dari 22 tersangka kasus korupsi PT Timah yang merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 300 triliun rupiah. Beberapa terdakwa tengah menjalani sidang seperti Helena Lim, Harvey Muiz. Terakhir, Bos Sriwijaya Air, Henry Lee ditangkap karena perannya dalam kasus korupsi ini. Teman-teman bisa lihat bahwa ini masih terawat dengan baik. Peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi tata niaga timah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman yang saat ini berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Malaika, bagaimana perkembangan penyidikan kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung pasca penangkapan Henry Lee? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Terkait perkembangan dari pemeriksaan Henry Lee, ini tentunya masih dalam proses pemeriksaan karena memang sejak ditangkapnya Henry Lee tadi malam, setelah ditangkap di bandara ini memang Henry Lee dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Agung selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya dipindahkan dan akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk kronologi penangkapannya, tadi malam Henry Lee ditangkap setelah dirinya tiba di Singapura, tepatnya di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang ia menjadi tersangka dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan timah di PT Timah Tbk. Dan berdasarkan keterangan dari Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar di konferensi pers tadi malam, ini ia mengatakan bahwa pada tanggal 29 Februari ini Henry Lee sudah pernah diperiksa penyidik sebagai saksi, namun memang selama penyidikan berlangsung Henry Lee belum pernah memenuhi panggilan dari pihak Kejaksaan Agung. Dan akhirnya pada April 2024 ini Henry Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan penangkapan Henry Lee sendiri ini terjadi setelah ia diam-diam kembali ke Indonesia karena memang paspornya sudah dicabut oleh pihak imigrasi dan karena izin tinggalnya di Singapura sudah akan berakhir tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Dan penangkapan ini juga merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Penyidikan Jampitsus dengan jajaran intelijen serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura. Terkait dari peran dari Henry Lee sendiri, ini ia memang diduga sebagai beneficiary owner PT TIN yang diduga secara sadar dan sengaja berperan aktif untuk melakukan kerjasama penyewaan peralatan peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT TIN yang juga diduga bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Henry Lee sendiri ini merupakan tersangka ke-22 dari 23 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, di mana setelah ditangkap tadi malam, Henry Lee diperiksa dulu oleh pihak Kejaksaan Agung selama 1 jam sebelum akhirnya
dipindahkan ke Rutan Salemba dan akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Malika Kridaman yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Saudara, Komisi 3